Ya pemirsa, bagaimana dengan lebaran Anda kali ini? Meski di rumah saja, biasanya nih deretan kuliner tetap tersedia di hari lebaran. Berbagai macam kuliner mulai dari yang pedas, manis hingga asin pun tersaji untuk kita semua. Tapi ingat pemirsa, makanan lebaran yang kita konsumsi pastinya akan berpengaruh bagi kesehatan kita. Nah, untuk mengetahui sebenarnya kandungan gizi pada makan lebaran yang kita konsumsi, nanti kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya yaitu Dokter Gizi Dr. Tan. Dan bagi Anda semua yang mempunyai pertanyaan seputar kesehatan dan juga gizi pada makanan lebaran yang Anda konsumsi, Anda juga bisa ikut berpartisipasi langsung melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Sekali lagi 021 583 99 100 dan bisa langsung bertanya ke Dr. Tan. Jadi langsung saja kita akan sapa pagi hari ini kepada Dr. Tan. Selamat pagi Dr. Tan, apa kabar Dok? Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau selamanya ada salah-salah perkataan dan tindakan. Nah, mohon maaf lahir batin juga Dr. Tan. Waalaikumsalam. Nah dokter ngomong tentang tadi kan mohon maaf salah-salah. Sekali ini nih kita juga mohon maaf ke Dr. Tan. Biasanya kita ini yang selalu dimarahin Dr. Tan karena salah makan dok. Nah kalau lebaran ini kan makanan enak dok. Ada rendang, ada opor, ketupat, banyak banget. Ini bagaimana dok? Kalau misalnya sebagai ahli gizi Dr. Tan melihat makanan tersedia di hari lebaran. Oke, nomor satu adalah hukumnya haram kalau di bulan 1 Syawal ini, tanggal 1 Syawal ini kita puasa. Nggak boleh puasa, ya. Oke, jadi nggak omong kosong kalau dibilang Hari Raya Idul Fitri itu kita nggak makan ngaco, omong kosong ya. Jadi istilah makan ngaco itu atau makan heboh itu selalu terjadi di mana-mana, di seluruh negara bahkan juga Indonesia ya. Jadi merayakan Idul Fitri sebagai suatu keriaan itu adalah suatu hal yang sifatnya apa ya namanya, istilahnya adalah suatu hal yang barokah, apalagi di tengah situasi seperti ini gitu loh ya, situasi yang serba apa namanya penuh dengan prihatin, lalu kemudian tapi di satu sisi kita juga harus hemat ya, ngomong-ngomong ya, kita harus hemat, saya rasa begitu. Jadi mari kita diskusikan bersama. Jadi yang paling penting adalah jangan lupa bahwa sambil kita juga harus merayakannya dengan cara kita masing-masing, dengan tradisi di daerah kita masing-masing. Tetapi jangan lupa bahwa ini adalah suatu momen yang membuat kita mempunyai titik balik. Sehingga makna 30 hari kita berpuasa kembali menjadi fitri. Badannya yang udah juga fitri dan mudah-mudahan insya Allah badannya ikutan resik. Itu nggak dijorokin lagi, lalu kemudian setelah 1 Syawal, 2 Syawal, lalu kemudian kita lupa lagi dadah semuanya. Bablas lagi ya dok ya. Nah ngomong-ngomong tadi kan kata dokter ini sebuah kewajaran kalau kita makannya ngaco pas lagi lebaran. Nah tapi sebenarnya gimana sih dok buat kita mengerem diri atau mungkin menyiasati agar makan kita makan tuh tetap bergizi. Karena kan pasti full santan, full manis-manis, semua hal yang seperti tadi kata dokter Tan, semua kebahagiaan di makanan kita akan konsumsi pada lebaran. Nah, satu hal yang penting, saya ingin menghindari penjulitan santan. Banyak orang tidak sadar bahwa santan itu adalah merupakan incorporated atau sesuatu yang sebetulnya sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat Melayu ya, khususnya masyarakat yang ada di ASEAN. Jadi menurut hemat saya nggak salah bahwa kita itu makan santan. Ya, tinggal masalahnya kita ukur-ukur tahu diri atau tidak. Tahu diri artinya begini, kalau misalnya nih ya kita bikin santan gitu loh ya, lalu kemudian santannya tuh nggak dimakan sampai seminggu gitu loh ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong diingat santan itu sebetulnya adalah suatu bagian dari makanan yang cukup baik dan cukup sehat. Perbedaan santan dengan minyak yang lain atau zat nutrien yang lain, santan itu walaupun dia lemak jenuh, tetapi dia mempunyai 3 jenis asam lemak. Asam lemak rantai pendek, rantai medium chain, dan juga long chain, jadi rantai panjang. Jadi jangan persamakan minyak kelapa atau santan itu seperti dengan minyak-minyak yang ada di tempat lain ya. Jadi, nah prinsipnya adalah barangkali kita harus cukup kritis bahwa yang namanya bikin santan itu jangan diangetin berulang. Nah ini menjadi problem besar. Sebab dengan diangetin berulang maka santannya akan kembali menjadi lemak jenuh. Dan ini adalah biang kerok kita menimbun lemak. Jadi tidak benar bahwa santan itu mengandung kolesterol. Jadi izinkan dalam event ini saya ingin meluruskan, santan duren tidak punya kolesterol. Karena apa? Mereka bersumber dari tumbuhan, dari tanaman. Jadi tanaman atau tumbuhan itu tidak membutuhkan kolesterol buat hidup. Lain dengan hewan. Nah hewan itu memproduksi kolesterolnya. Yang kalau hewan itu kita makan, maka secara tidak langsung itu adalah kontributor, kolesterol kita ikut naik. Jadi tinggal sekarang masalahnya adalah santannya diangetin berulang atau tidak. Jadi kalau saya bikin opor nih misalnya nih, maka saya punya opor itu biasanya akan saya bagi misalnya dalam 3 kali makan misalnya. Jadi kalau sekali makan
opornya dijadiin, tuangin santannya, kita masak, lalu yang porsi yang sudah dituangin santan itu sekaligus habis gitu loh. Jadi nanti kali udah berikutnya terlanjur, lagi Dokter adalah Tan. kita santan baru. Nah, Dokter Tan, kalau misalkan sudah terlanjur, udah jadi nih masakan di rumah, karena kan lebaran kemarin, terus kita mau menghangatkan, udah kadung, berapa kali sih maksimalnya untuk meminimalisir seenggaknya? Ya udah diangetin sekali, ya udahlah saya minta maaf gitu lah. Padahal kalau dipikir kalau diangetin berulang itu juga makanan yang tidak baik. Tapi ya ini sekali lagi di dalam kondisi yang serba prihatin, alangkah baiknya kalau kita juga punya the new normal. Nah, tahu nggak the new normalnya apa? Masak sesuai dengan kebutuhan. Masak sesuai dengan siapa yang makan, ya. Kabar baiknya adalah kita kan kali ini lebaran nggak pakai serial number, Mbak. Tahu serial number? Ya, rumah number 1, rumah number 2, rumah number 3, rumah number 4. Keliling halal bihalal. Dan itu yang bahaya banget gitu ya. Jadi oper nomor 1, oper nomor 2, kari nomor 3, kari nomor 4. Jadi kabar baiknya adalah kita makan makanan yang ada di meja makan kita sendiri. Walaupun kadang-kadang manas-manasin orang ya sambil zoom, gue makannya ini loh gitu loh. Itu sah-sah saja lah. Tetapi dengan kita tidak punya serial number, alhamdulillah kita itu bisa menjaga porsinya. Dan satu lagi yang tadi Mbak Sarah mengatakan mengenai makanan manis dan sebagainya dan kue-kue dan kue kering. Nah, alangkah baiknya kalau yang disebut dengan dessert, anggap aja itu dessert ya. Jadi makanan penutup. Yuk kita letakkan di penutup. Artinya apa? Begitu saya sudah makan lontong, udah ada atau ketupat sebagai makanan pokok misalnya, udah pakai sayur opor, ya udah pakai lauk opor, orang Jawa ngomongnya semua dibilang sayur walaupun itu daging. Oke, itu opor, lalu ada sayur nangka, lalu ada buah, jangan lupa buah. Nah, buahnya lebih baik buah potong ketimbang koktail bergula. Nah, lalu kenyang kan ya, lalu sambil bercengkrama, sambil ngobrol 20 menit. Nah, 20 menit biasanya tuh sinyal rasa kenyang udah mulai muncul. Nah, kalau masih muat, makan tuh dessertnya. Nah, biasanya jadi kita tahu diri nggak terlalu kenyang. Itu nyiasatinnya ya Dokter Tan ya. Tapi nih Dok, dari tadi kan kata Dokter Tan yang paling ditakutin itu santan, ternyata kata dokter justru santan tuh nggak jahat loh buat kita. Yang penting itu bagaimana kita cara masaknya. Yang sebenarnya apa sih Dok makanan yang sebenarnya kita harus kita hindari atau yang kategorinya jahat saat lebaran? Sebetulnya bukan jahat, nggak ada makanan yang jahat. Prinsipnya adalah kita mengasuhnya jadi bablas gitu ya, berlebihan, kebanyakan ya oke. Jadi kadang-kadang itu justru makanan-makanan yang gurih. Snacking itu yang terlalu bahaya. Jadi kue-kue kecil, ya kalau nggak dihabisin sayang, kalau dihabisin perutnya sebetulnya nggak muat, tapi karena iseng. Nah, kebiasaan kita puasa 30 hari, itu kan istilahnya kalau puasanya cuma sekedar puasa fisik ya, nah ini yang gawat, puasa fisik, ada cuma nahan nih, nggak makan. Sekarang bablas, kapan aja matahari terang benderang kita bisa makan. Jadi apa? Sambil nonton Metro TV, ngemil. Nanti bentar lagi ya, nunggu virtual dari siapa, ngemil. Nanti sambil baca koran, besok koran udah boleh datang ya, ngemil. Lalu sambil kerja work from home lagi ya, ngemil lagi. Nah itu loh, ngabisin kacang-kacang, ngabisin kastengel, ngabisin nastar-nastar. Itu yang bahaya Mbak. Oke, itu bahaya Dokter Tan. Nah dari tadi kita udah ngobrol nih dokter, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi selepas jeda pemirsa, kita akan mengajak pemirsa semua untuk bergabung bersama kita di hotline untuk bertanya langsung pada Dokter Tan terkait makanan bergizi, yaitu di 021 583 99 100. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas tentang makanan bergizi di Hari Raya Idul Fitri bersama Dokter Tan, dan kita sudah ada penelpon yang tersambung melalui sambungan telepon yaitu Ibu Nani di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Nani. Selamat pagi. Oke, Bu Nani, silakan Bu Nani pertanyaannya untuk Dokter Tan. Selamat pagi Dokter Tan. Saya Selamat Ibu pagi, Nani dari Bekasi, mau menanyakan, tadi dokter bilang kan kalau makanan yang bersantan itu tidak boleh diangetin berulang-ulang ya dok ya. Iya, itu santan yang berasal dari kelapa yang seger atau santan instan dok? Oke, itu pertanyaannya Bu Nani. Nah terus ini pengaruhnya untuk kesehatan apa ya dok gitu? Apa lebih berpengaruh dari yang santan dari kelapa asli atau yang dari instan gitu? Oke, baik, terima kasih Bu Nani itu Terima pertanyaannya. kasih, sama-sama Bu Nani. Ya, silakan Dokter Tan jawabannya untuk Bu Nani. Oke, masalahnya lalu kita sekarang masuk kepada topik yang disebut dengan food hygiene and food safety ya. Nah, kita bicara dulu dengan food hygiene dulu. Nah, kadang-kadang masalah makanan yang diangetin berulang. Jangan kata santan, nasi aja diangetin berulang ya. Kita bicara tentang food hygiene. Hygiene itu artinya apa? Begitu makanan udah jadi, begitu makanan sudah pernah dihidangkan, maka artinya dia sudah terpapar dengan semua mikroorganisme. Ya, jadi risiko menghangatan berulang itu kadang-kadang
membuat memang supaya rasanya enak ya, anget dan sebagainya, gurihnya muncul. Tetapi yang kita takutkan adalah makanan yang diangetin berulang adalah dia sudah pernah punya kontaminasi bakteri. Ya, dan bakteri itu tidak terlihat dengan mata. Itu yang pertama ya. Begitu pula dengan nasi yang diangetin berulang. Nah, yang kedua kita bicara tentang food safety. Nah, food safety ini bicara tentang keamanan sekarang dan keamanan yang di depan ya. Keamanan yang sekarang itu adalah misalnya berhubungan dengan food hygiene tentu saja, bahwa kita tidak mau kita terkontaminasi makanan yang akhirnya tidak safe bagi badan kita. Ya, safe itu artinya kita punya risiko muntah, diare dan sebagainya, penyakit yang sifatnya akut gitu loh ya, karena kan bahayanya di situ. Nah, yang kedua adalah food safety in terms of dalam rangka masa depan. Masa depan artinya begini. Kadang-kala kita ibu-ibu ya, emak tuh males ya masak berulang ya. Jangan kata cuma santan. Kadang-kadang masak sekaligus banyak. Lalu kemudian taruh di kulkas. Tiap kali kalau mau makan baru diangetin supaya nggak repot katanya. Nah, alasan seperti itu lalu membuat konten makanannya itu jadi zat gizi yang ada di dalam makanannya itu berubah. Dan itu berlaku bukan cuma sekedar untuk santan yang peresan langsung, juga berlaku untuk santan yang berasal dari kotak atau santan instan maupun santan bubuk yang sudah dicairkan. Ya, karena sekali lagi risikonya lebih besar mana, Dok? Yang instan atau yang dari kelapa asli, Dok? Saya nggak berani bilang karena belum ada penelitiannya. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa dua-duanya berisiko. Karena sekarang kali ini Anda sudah terpapar dengan segala sesuatu. Nah, makanya di zaman pandemi ini kita menjadi lebih kritis, kekritisan kita menjadi dibuka. Karena apa? Kita jadi berhubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Ya, jadi setan yang tidak terlihat itu sebetulnya bukan dalam bentuk wujud setan, tapi sekarang betul-betul dalam wujud bakteri. Kita punya jamur, spora yang tidak kelihatan, virus, dan itu memang membuat kita akhirnya rentan. Ya, bisa untuk kejadian masa sekarang, bisa untuk masa depan. Yang menjadi masa depan antara lain adalah kalau diangetin berulang, dia akan menjadi lemak jenuh. Nah, lemak jenuh kalau ngumpul di dalam badan kita, lalu yang terjadi adalah penumpukan lemak jenuh di dalam darah. Nah, ini yang tidak diinginkan. Yang memang gejalanya nggak akan besok, tetapi nanti setahun, 2 tahun, bahkan bisa ada yang 10 tahun. Tahu-tahu timbul plak di dalam pembuluh darah. Jadi urusannya jadi panjang. Nah, itu kan untuk penyakitnya, Dok. Itu yang bisa kita harus hindari dan kita harus cegah. Tetapi ada yang bilang kalau kita makan makanan bersantan, misalnya sudah berulang-ulang, ini kita bisa netralisir, let's say dengan makan timun atau mungkin makan buah-buahan. Oke, baiklah. Siap, Indonesia banget. Ya, sama kayak ngerokok ya, untuk menghilangi tembakau kita ngopi ya, supaya menghindari corona kita bilas lubang hidungnya. Padahal corona bisa dihindari gampang banget, stay at home, gak usah kemana-mana. Jadi kita nggak ketempelan. Jadi ini yang menjadi problem Indonesia adalah kita maksain pengen melakukan apa yang sudah jadi kebiasaan, tapi nggak mau menuai risikonya. Nah, please, dalam normalitas yang baru kita hidup nanti ke depannya, kita nggak bisa ngekeh, nggak bisa kekeh, nggak bisa maksain, nggak bisa ngotot, pengennya kayak gitu, tetapi tidak mau menanggung risiko. Begini loh Mbak Yu, nggak ada yang namanya sama seperti udah makan gila-gilaan lalu kemudian kita treadmill 3 jam gitu ya. Udah makan 1 meja penuh, habis itu kita lari 3 kilometer. You know, urusan badan, begitu makanan sudah masuk, dadah, bye. Ya, jadi begitu makanan masuk, lalu hormon kita sudah mulai bekerja, Mbak. Jadi semua hormon kita udah ngegiling tuh. Ada yang kemudian mencerna lemak, ada yang ini dan sebagainya. Lalu kemudian begitu, itu adalah suatu titik di mana kita nggak bisa mundur balik. Ya, apalagi kalau ada mengatakan nggak apa-apa sebelum makan bagi-bagi obat kolesterol. Ada tuh istri dokter ada yang kayak begitu, saya tahu banget gitu loh ya. Dia bagi-bagi nih sebelum arisan sama teman-temannya, bagi-bagi obat kolesterol. Sekarang bagi-baginya virtual kan? Oke, kita minum dulu obat kolesterol. Itu nggak masuk di akal sama sekali. Dan tolong diingat yang kalian takutkan adalah kolesterol. Sebetulnya kita lebih takutkan adalah yang lain. Ada yang disebut dengan barangkali kolesterolnya bisa Anda tekan dengan obat. Tetapi begitu Anda sudah mulai menggemuk, Anda sudah mulai skinny fat, badannya nggak gemuk tetapi darahnya itu gemuk istilahnya, darahnya trigliseridanya tinggi. Dan itu problem yang menjadi masalah besar sekarang. Karena apa? Karena kita jarang pergi ke lab. Kita takut kan pergi ke lab kan? Kita takut kan periksa ke dokter. Banyak dokter sekarang diceraikan Mbak sama pasiennya. Jadi berarti kita harus memperhatikan diri kita sendiri mulai dari rumah kita ya Dok, di meja makan. Seperti kata dokter Tan tadi, please kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik. Punya normalitas yang baru, the new normality. Mawas diri kemudian harus kritis. Nah itu dia. Karena 80% kolesterol kita sendiri yang bikin. 80% kolesterol kita sendiri yang bikin. Cuma 20% dari makanan loh Mbak. Nah itu dia pesan Dokter Tan, semoga dengan adanya pesan-pesan Dokter Tan ini kita bisa menanamkan budaya baru terutama untuk Idul Fitri tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak Dokter Tan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.